Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi ya bersama Pak Guru dan hari ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran tema 2, subtema 1. Nah, tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Sudah siap? Siap ya? Oke, Pak Guru lanjut ya anak-anak ya. Silakan perhatikan dengan baik. Untuk tema 2 kita masuk ya, subtema 1 muatan SPDP ya. Dalam muatan SPDP kita akan belajar membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Nah, nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Ya, apa? Ketika bernyanyi. Nah, nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa nanti ya, kita akan membedakan panjang nada ya dengan ketukan. Nah, nih ada satu ketukan tidak berpanjang, ada dua ketukan diperpanjang satu ketukan. Ya, pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Nah, ini titik ya, titik. Kalau satu ketukan dengan apa? Tanda apa? Segitiga. Ya, segitiga contohnya. Satu, satu. Nah, itu adalah satu ketukan. Satu, satu. Nah, itu dua ketukan. Satu, satu. Aku sayang ibu. Nah, punya sama tunya dua ketukan ya, karena panjang. Kemudian di samping menjelaskan panjang pendeknya sebuah lagu. Nah, di sini kita akan belajar menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak ya. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Nah, contohnya ini ya. Nah, untuk menandakan bahwa sebuah lagu itu mempunyai tekanan nada yang kuat, maka ditandai dengan apa? Kotak nih ya. Nah, a, bang, wan, la, kem. Nah, ini ada tanda kotaknya berarti syair lagu pertanda kotak dinyanyikan dengan tekanan kuat ya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, kemudian panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan ya, tadi yang sudah dijelaskan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Nah, kalau panjang pendek itu dihitung dengan ketukan ya, ketukan. Nah, kalau lemah dan kuatnya nada ditentukan dengan tekanan suara, suara yang dikeluarkan ya. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras ya, keras dan ada tekanan. Syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut, ya lembut. Nah, kalau tekanan kuat berarti suaranya agak keras, kalau tekanan lemah berarti lembut ya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak masuk di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda,
jenis dan kegunaan benda yang sangat beragam. Nah, satu contoh. Nah, banyak benda yang digunakan untuk bermain, ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Mari kita ini ya, yuk mengamati ya bersama-sama untuk menyebutkan ya, ciri benda dan bentuknya dan bahan warnanya. Nah, sebutkan nama bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan benda berikut. Nah, apa? Namanya apa? Namanya kelereng ya. Benda tersebut namanya kelereng. Ya. Bahannya apa? Bahannya mungkin dari kaca ya, bahannya kaca. Dan warnanya, nah warnanya ada beragam ya, beragam. Ya. Kemudian bentuknya bulat ya, bulat. Nah, kegunaan benda tersebut digunakan untuk bermain kelereng ya. Warnanya ya ada corak warna apa itu oranye sama ungu ya, ungu. Nah, lanjut. Menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks ya. Jadi untuk menambah kosakata tentang benda, kita diminta untuk membaca teks ya. Ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Maka dengan tersebut pengetahuanmu tentu akan bertambah ya. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk menulis hasil pengamatan tentang benda. Nah, mengamati ya, artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Salah satu contohnya yang tadi kita bersama-sama mengamati kelereng ya. Kita mengamati bentuknya, warnanya, ya, kemudian permukaannya, kegunaannya, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan sebagai berikut. Amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Ya, jadi kalau kita mengamati benda, maka amatilah dengan teliti ya, teliti diperhatikan dengan baik, dilihat dengan baik ya. Kemudian catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda ya, nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Nah, yang terakhir, setelah mengamati dan mencatat, maka yang terakhir adalah tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang ya. Itu. Nah, ini salah satu contoh lagi, mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Nah, contohnya ini adalah apa? Minyak ya, minyak. Minyak zaitun. Nah, ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air ya. Ada juga benda yang sifatnya mirip air seperti minyak, lem dan tinta. Nah, kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Jadi segala sesuatunya, kalau kalian ingin mendapatkan informasi, maka lakukanlah pengamatan. Nah, coba ya kita bersama-sama lagi. Ayo sebutkan bahan, warna, permukaan, dan kegunaan benda tersebut. Nah, dalam contoh ada banyak tabung yang berisi apa? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak. Nah, minyak kemudian ditaruh di botol ya, botol. Nah, kemudian kita diminta untuk mengamati warnanya apa, kegunaannya apa. Contoh minyak. Nah, minyak itu warnanya apa? Kuning, oranye. Oh iya, kuning. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya untuk memasak ya. Oke, paham? Lanjut ya. Nah,
Kemudian lanjut kita ke materi matematika. Untuk bahasa Indonesia dan SPDP ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham? Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum buat teman-temanku kelas 2 yang hebat-hebat ya. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Siapa yang suka matematika? Ada? Masya Allah. Baik. Dalam muatan matematika, kita akan bersama-sama menghitung perkalian sebagai penjumlahan. Penjumlahan, ya. Penjumlahan tentang apa? Sebagai penjumlahan berulang ya. Oke, bagus sekali. Kemudian, nah, kamu sudah belajar tentang penjumlahan kan? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ada 3 kotak kelereng, ini ya, bukan 3 kotak apa? 3 ikat ya, 3 ikat kelereng. Setiap kotak atau setiap wadah berisi 3 kelereng. Nah, wadah A, wadah B, dan wadah C ya. Ada 3 wadah yang berisi 3 kelereng. Kemudian kita diminta untuk menghitung banyaknya kelereng semuanya ya dari 3 wadah. Nah, ingat lagi ya rumus penjumlahan. Nah, banyak kelereng adalah kita gabungkan 3 plus 3 plus 3 ya. Sama dengan berapa? 9. Jika ditulis perkalian maka ditulis 3 kali 3 ya. Penjumlahannya ada 3, penjumlahannya adalah angka 3. Kemudian pengulangannya atau perkaliannya sebanyak berapa kali? 3 kali ya, 3 kali. Nah, jadi bentuk perkaliannya 3 kali 3 ya. Bilangan perkalian, bilangan apa namanya? Yang dikalikan maka ditaruh di depan ya, depan. Nah, yang sebanyak 3 kalinya ini ditaruh di depan sini. 3 kali 3. Maka tulis sebagai penjumlahan, maaf ya, saya tulis ya. 3 secara berulang. 3 plus 3 plus 3 sama dengan 9 ya. Nah, 3 plus 3 plus 3 atau tulis 3 kali 3. 3 plus 3 plus 3 sama dengan 9 sama dengan 3 kali 3 hasilnya sama 9 ya. Oke, lanjut. Ini contoh lagi. Menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, kamu sudah pelajari ya tadi ya perkalian sebagai penjumlahan berulang. Perhatikan gambar berikut. Contoh berikut lagi. Nah, di sini ada apa ini gambar apa? Gambar apa ya? Kayak gambar kuaci ya. Ya, anggaplah ini kuaci ya. Di setiap kotak ada kuaci ya yang berisi 3. Ya, setiap kotaknya berisi 3. Nah, kemudian kita hitung berulangnya ada berapa kali. Nah, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5 ya. Nah, satu kotak berisi 3 dan berulangnya 5 kali. Kita hitung ya, kita tulis bilangannya ya. 3 plus 3 plus 3 plus 3 dan plus 3. Kita hitung penjumlahannya dulu ya. Penjumlahan berulangnya dulu. Nah, tulis sama dengan berapa? 5 kali 3 ya. Paham? Nah, sama dengan 15. Nah, bilangan berulang selalu ditempatkan di paling depan ya. Bilangan berulang ditempatkan yang paling depan ya. Ini adalah 5 ini adalah bilangan yang berulangnya ya. Nah, bilangan berulang dari angka 3 ya. Angka 3-nya berulang sebanyak 5 kali ya. Oke, jadi perkaliannya ditulis 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Paham? Oke, lanjut ya. Baik, lanjut. Nah,
Contoh lagi. Nah, contoh lagi ya. Tadi setiap kotaknya berisi 3 ya. Sekarang setiap kotaknya berisi 5. Berisi 5, berulangnya berapa kali? Berulangnya 3 kali. Coba hitung ya. 1, 2, 3. Nah, dalam 3 wadah ini berisi 5 kuaci ya. Oke. Baik, Pak Ubed tulis penjumlahannya, bilangannya. Nah, 5 plus 5 plus 5. Nah, ini adalah bilangan penjumlahan ya. Jumlahan, kemudian perkaliannya ditulis 3 kali 5. Nah, ingat ya, diingat-ingat lagi. Bilangan berulang selalu ditempatkan di paling depan ya, depan. Nah, 3 ini adalah bilangan berulang dari angka bilangan 5 ya. Di 3 kali 5 sama dengan 15 ya. Oke. Penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Ya, ini adalah penjumlahan 5. Nah, penjumlahan 5 nah sebanyak 3 kali ya. Ini 5 plus 5 plus 5. Nah, sama dengan perkaliannya ditulis 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, oke, jadi hasil dari 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5, yaitu 15 ya. Jadi, urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian ya. Jadi misalkan 5 kali 3, 3 kali 5 itu adalah sama, ya, tidak mengubah perkalian. Ya. Contohnya 2 kali 1, 1 kali 2 itu juga sama, tidak mengubah perkalian. Karena hasilnya sama, 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2 sama. Ya. Ya, jadi kalau bilangannya dibolak-balik, maka hasilnya tetap sama. Ya. Asalkan dengan bilangan yang sama. Paham? Paham ya? Oke. Contoh lagi. Nah, menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Nah, kamu sudah mempelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Nah, hitung ya. Yuk kita bersama-sama hitung. Hitunglah hasil dari 3 kali 6. Oke, oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau menjawab dan mengerjakan soalnya? Oke. Bersama-sama ya dengan Pak Guru ya. Yuk kita selesaikan. 3 kali 6 artinya ada 3 kelompok 6. Ya, ada 3 kelompok 6. Atau bilangan 6 berulang selama 3 kali. Yuk kita tulis ya. 6 plus 6 plus 6. Nah, ada 3 kelompok, ya, tiap kelompoknya berisi 6. Oke, paham ya? Ada kelompok, tiap kelompoknya berisi 6. Nah, kelompoknya ada 3. Nah, kelompok-kelompoknya ada 3 itu sama dengan bilangan berulangnya dari angka 6 ya. Oke, jadi hasil dari perkaliannya ditulis 3 kali 6. 3 kali 6 itu berapa? 6 plus 6 plus 6 ya. Sama dengan 18 ya. 18. Contoh lagi. Nah, ini menghitung hasil perkalian dengan angka 1 ya. Perlu diingat teman-teman kelas 2 semuanya, ya diingat-ingat sekali, bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya yaitu bilangan itu sendiri ya, bilangan itu sendiri. Hasilnya bilangan itu sendiri jika dikalikan dengan angka 1. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 20. 34 kali 1 sama dengan 34 dan seterusnya ya. Jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri ya 20. 20 kali 1 ya 20. 1 kali 1 ya 1, 1 kali 2 ya 2. Nah, jadi tidak 1 kali 1 5. Nah, nggak mungkin. 1 kali 5 10. Oh, nggak mungkin. Nah, ya. Pokoknya, jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Oke, lanjut ya.
Ini contoh lagi, hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contohnya 2 kali 6. Nah, 2 kali 6. 2 ini adalah sebagai bilangan berulang ya. Bilangan berulang dari angka 6. Maka ditulis penjumlahannya 6 plus 6. Nah, 6-nya ada 2 kali. Hasilnya berapa? 12. Betul sekali. 3 kali 6. 6-nya berulang sebanyak 3 kali. Berarti kita tulis penjumlahannya. 6 plus 6 plus 6. Berapa? 18. Dan seterusnya. Nanti dipelajari sendiri ya. Nah, dipelajari sendiri, insya Allah. Insya Allah kelas 2 semuanya hebat-hebat, ya, pinter-pinter. Lanjut. Nah, baik. Setelah muatan matematika, yang terakhir adalah muatan PPKN. Nah, dalam muatan PPKN, kita akan menyebutkan aturan di rumah. Aturan di rumah. Aturan, anak-anak diperhatikan ya, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Kalau dalam sebuah keluarga tidak ada aturan, maka nanti akan berbuat semaunya sendiri, ya, tidak tertib, nah, tidak rapih. Nah, kalau tidak ada aturan, nah kalau ada aturan, maka semuanya akan tertib dan rapi, ya. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Jadi, aturan harus disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Makanya, untuk menetapkan sebuah aturan, nah, sebuah keluarga akan melakukan musyawarah ya atau diskusi untuk menentukan aturan yang baik dan disepakati oleh bersama. Oke. Nah, salah satu contohnya, menurutmu apa aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Ayo. Nah, dalam sebuah gambar ini ada keluarga yang akan melakukan kegiatan makan bersama ya. Nah, apa aturannya? Aturannya adalah sebelum, nah, jawab aja ya. Sebelum melakukan kegiatan makan, maka yang pertama adalah berdoa. Aturannya berdoa. Setelah berdoa, kemudian makanlah dengan tertib ya, tidak sambil bermain-main. Nah, misalkan contoh seperti itu. Kemudian setelah makan, nah taruh piring sendok kotornya di tempat cucian, misalkan seperti itu Pak aturannya. Atau lebih bagusnya lagi, setelah makan cuci piring dan sendok sendiri. Nah, seperti itu mungkin ya kalau ada aturan seperti itu. Nah, paham ya? Paham. Nah, jadi diingat anak-anak, aturan tersebut harus disepakati seluruh anggota keluarga ya. Jadi ketika sudah disepakati semua seluruh anggota keluarga, maka aturan tersebut akan dilakukannya dengan baik ya karena sudah disepakati bersama. Ya, kalau ada yang melanggar berarti harus menerima konsekuensi, ya, harus menerima tegurannya ya karena aturan tersebut sudah disepakati ya otomatis nah yang melanggar akan menerima konsekuensi mungkin berupa sanksi. Sanksinya apa? Teguran ya. Teguran, nasihat ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutkan aturan di rumah sendiri. Mungkin setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Nah, contohnya bermain setelah belajar. Misalkan contoh ini ya, contohnya. Bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Nah, ini adalah aturan, contoh aturan di rumah. Mungkin kalau teman-teman punya aturan di rumah, silakan ditulis ya, ditulis sendiri ya. Nah, terus ditempel di pintu kamarnya masing-masing
agar menjadi sebuah pengingat. Oh iya, ternyata ada aturan di rumah seperti ini yang disepakati bersama. Oke, lanjutnya manfaat aturan di rumah. Nah, di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Nah, jadi manfaatnya adalah manfaat aturan di rumah adalah agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar dan tertib. Nah, kemudian mematuhi aturan sangat bermanfaat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Pak Opet mau tanya ya, apa manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah? Apa yuk manfaatnya? Manfaatnya apa? Apa ayo? Ini kan ini ada eh, anak perempuan yang memegang sapu. Nah, manfaatnya apa jika kamu melakukan kegiatan ini? Manfaatnya adalah rumah menjadi bersih, ya, rapi, dan apa? Rumah menjadi sehat ya karena selalu dibersihkan, disapu. Nah, baik. Mungkin begitu anak-anakku semuanya. Dari Pak Guru ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mudah-mudahan paham semuanya ya dari materi yang Pak Guru sampaikan dari muatan SPDP sampai PPKE. Mungkin cukup dari Pak Guru. Semangat. Semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin dari Pak Guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, anak semuanya. Masya Allah, keren.